Film ini akan menceritakan kisah tentang seorang pria yang diketahui dia datang dan pergi dalam kehidupan hubungan seseorang. Bahkan, dia sampai masuk ke dalam hubungan rumah tangga juga. Namun di balik itu semua, dia justru melakukan sesuatu yang tak terduga. Wah, kira-kira apa ya yang dia lakukan? Oke, buat yang penasaran gimana sih alur cerita selengkapnya? Yuk tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, inilah alur cerita film yang berjudul Di awal film, kita diperlihatkan sepasang suami istri. Kita sebut saja mereka bernama Natsu dan Megu. Natsu ini berprofesi sebagai seorang pekerja seni atau desain grafis. Pekerjaannya dia ini bisa dilakukan di mana saja. Namun Natsu lebih sering mengerjakannya di rumah. Sementara Megu sendiri, dia diketahui bekerja sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit. Karena itulah, dia setiap pagi berangkat untuk bekerja. Dari sini hubungan mereka berdua ini seperti tidak ada masalah, gitu ya guys. Akan tetapi, setelah beberapa saat Megu meninggalkan rumah, ternyata Natsu menelpon seseorang untuk datang ke rumahnya gitu nih guys. Kemudian tidak lama dari itu, seseorang yang ditelepon Natsu pun akhirnya datang. Rupanya dia adalah seorang pria, kita sebut saja dia bernama Johnny. Johnny datang sembari membawa sebuah cemilan untuk Natsu. Dia terlihat sangat sopan dan baik karena sudah mau memenuhi keinginan Natsu untuk datang ke rumah. Jadi ternyata Johnny ini datang untuk menjelaskan semua tentang hubungan antara dia dan istrinya nih guys. Karena sebelumnya Natsu sendiri sudah tahu bahwa Megu main tikung di belakangnya. Karena itulah dia ingin tahu alasannya kenapa Johnny melakukan itu semua, padahal Megu sendiri sudah punya pasangan. Dengan sopan dan tenang, Johnny pun mulai menjelaskan semua kepada Natsu. Dia pun mengaku bahwa benar, dia main tikung dan beraksi dengan Megu istrinya. Bahkan ternyata mereka sudah melakukan itu sejak 3 tahun yang lalu. Tentu saja itu adalah waktu yang cukup lama ya guys. Johnny pun mulai menceritakan awal mula hubungan mereka. Jadi ceritanya 3 tahun yang lalu, Johnny ini terkena stroke dan dirawat di rumah sakit. Selama dalam perawatan itu, Johnny ini hanya terbaring di ranjang dan susah untuk melakukan apapun, termasuk buang air yang harus memakai selang. Selama itulah Johnny merasa hal itu sangat menyakitkan, dan kebetulan saat itu perawatnya adalah Megu. Dari situlah awal mula mereka bertemu. Meski Johnny merasakan sakit, namun cara perawatan yang dilakukan oleh Megu ternyata sangat membantu Johnny untuk bertahan. Sampai pada akhirnya, di suatu hari terjadilah suatu hal yang sangat membagongkan di antara mereka berdua. Sejak Johnny dirawat oleh Megu, perlahan-lahan Johnny pun mulai sembuh dari penyakitnya. Johnny pun mengatakan bahwa Megu sempat mengaku selama 3 tahun lamanya dia sudah tidak pernah melakukan aksi main-main bersama dengan Natsu, karena hal itu jugalah yang ternyata membuat Megu mau melakukannya dengan Johnny. Natsu sendiri yang sendiri tadi mendengarkan cerita Johnny itu pun menjadi semakin pusing. Dia bahkan tidak mau mendengarkan cerita itu lagi, karena dia sendiri merasa bahwa itu tidak benar. Dan Natsu pun akhirnya lepas kendali. Kemudian mendaratkan kepalan tangan kepada Johnny sampai dia tersungkur. Meski begitu, Johnny tidak membalasnya. Dia tetap meminta maaf atas apa yang telah terjadi, kemudian pamit untuk pergi. Beberapa jam kemudian, Megu pun terlihat baru pulang ke rumah. Di sini, Natsu mulai memikirkan apa yang dikatakan oleh Johnny tadi. Namun ternyata, berkat kejadian itulah Natsu justru semakin cinta kepada Megu. Bahkan hubungan mereka semakin membaik. Sementara di lain tempat, ada seorang wanita pekerja kantoran yang sedang pulang kerja dengan mengendarai mobilnya. Kita sebut saja dia bernama Ane. Dalam perjalanannya itu, tanpa disangka, secara tiba-tiba
dia tidak sengaja menabrak seorang pria. Anne pun terlihat keluar dari mobil, kemudian datang menghampirinya. Dan ternyata pria itu adalah Johnny nih guys. Saat itu dia terlihat kesakitan, akan tetapi tidak mau diantar ke rumah sakit. Johnny hanya minta Anne untuk mengantarkannya pulang saja. Mau tidak mau, Anne pun mempersilahkan Johnny untuk masuk ke dalam mobilnya. Selama dalam perjalanan itu, Anne terlihat canggung dan panik. Johnny pun membuka pembicaraan dengan menanyakan kemana Anne akan pergi. Di sini, Anne pun menjawab bahwa dia hanya akan mampir untuk membeli makanan. Sampai pada akhirnya, obrolan mereka pun berlanjut ke masa lalu. Dan ternyata, Johnny ini dulu malah pernah satu sekolah dan satu kelas dengan Anne. Dan dulunya, Anne ini ternyata yang suka membuli Johnny dengan teman-temannya. Bahkan sampai sekarang pun, Johnny pun masih mengingat akan hal tersebut. Bahkan dulu, Anne pernah iseng mempermalukan Johnny, dan sepertinya saat ini Anne yang akan mendapatkan balasan itu nih guys. Karena di saat itu jugalah Anne mengalami kecemasan yang berlebih. Tangannya terlihat bergetar, seolah-olah dia akan lompat dari mobil. Dari situlah, Johnny pun mengambil kesempatan untuk membalas Anne. Dia terlihat mendekatinya, sembari mengatakan hal-hal yang cukup membagongkan. Namun semua itu, Johnny hanya menakuti Anne gitu nih guys. Setelah itu, Johnny pun meminta maaf atas kelakuannya. Sementara Anne sendiri yang sedari ketakutan itu pun langsung mengusir Johnny dari mobilnya. Namun tanpa disangka, Johnny malah makin berulah dengan mengatakan bahwa dia akan melaporkan Anne ke polisi atas kejadian ini, sembari menunjukkan foto-foto mobil dan plat nomornya. Karena kesal, Anne pun berbalik arah dan akan menyikat Johnny. Namun ternyata semua itu hanya mimpi nih guys. Karena rupanya Anne malah tertidur di pinggir jalan di dalam mobilnya yang terparkir sembarangan. Sampai pada akhirnya Anne yang terlihat baru tersadar pun melihat ada suaminya yang khawatir berada di luar, yang sedang mencoba untuk masuk ke dalam mobil. Karena sebelum itu suami Anne beberapa kali menelponnya, namun ponsel Anne tidak bisa dihubungi. Setelah itu, Anne dan suaminya pun terlihat langsung pulang. Sementara di lain tempat, malam itu terlihat ada seorang wanita sedang berjalan yang diketahui bernama Momo, seorang wanita muda yang sedang mencari makanan. Dan kebetulan dia melewati sebuah warung ramen di sana. Karena Momo sedang lapar, dia pun langsung memesan ramen itu seperti yang lain. Yang terlihat pembelinya sebagian besar adalah laki-laki. Sementara di lain tempat ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Ikiyama. Dia terlihat sedang menerima telepon dari seseorang, dan ternyata seseorang itu adalah Johnny. Jadi ternyata Johnny ini tahu bahwa Ikiyama ini adalah kekasih dari Momo yang selalu cuek kepadanya. Padahal Momo itu adalah wanita yang baik dan perhatian. Namun sayangnya Ikiyama ini tidak pernah peka. Karena hal itulah Johnny sengaja membuat Ikiyama cemburu dengan mengatakan bahwa dia pernah melakukan aksi main-main bersama dengan Momo. Bahkan dia menceritakan bahwa Momo sangat mantap. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Ikiyama sangat marah dan kesal. Dan sayangnya, Ikiyama ini tidak bisa menemukan sosok Johnny yang sedang berbicara di telepon dengannya. Sementara Johnny sendiri, dia terlihat bertemu dengan Momo di warung makan. Sampai pada akhirnya, Ikiyama pun menelepon Momo, kemudian meminta maaf atas perilakunya yang selalu cuek kepadanya. Jadi intinya, Ikiyama ini menyesal dan akan memperbaiki perilakunya serta memperbaiki hubungan mereka. Dan disinilah filmnya pun selesai. Gimana nih menurut kalian? Apakah sosok Johnny ini adalah seorang penyelamat pada hubungan mereka? Tulis di komen ya. Oke Movie Lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Waktunya Mimin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.